Assalamualaikum sudah belum sih Bu? Udah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya kasihi, yang saya cintai, yang saya banggakan, dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di tempat yang mulia beserta orang-orang yang mulia, insya Allah akan mengikat istiqomah kita dalam mengejar Allah Subhanahu wa taala, karena kita berkumpulnya sama-sama dengan orang-orang yang ingin mengejar Allah. Kalau ibu ingin mengejar Allah, jangan lari sendirian. Nanti ibu bisa putus asa, malas, terus gak dilanjut. Kalau ingin mengejar Allah, harus sama-sama orang yang mengejar. Biasanya kalau kita sama-sama orang yang mengejar, semangat. Betul gak? Semangat. Udah gitu perlombaannya perlombaan yang kebaikan, ketakwaan. Pasti larinya kita pengen cepat. Ada teman kita di kiri, di kanan, kita berlomba menuju ke sana gitu. Tapi kalau sendirian lombanya, emang ada lomba sendiri? Jalannya santai play gitu ya. Udah gitu nggak jadi ke sana, di rumah aja. Gak nyampe ibu mau mengejar Allah. Jadi kata para ulama, salah satu untuk sampainya kepada Allah, kalian harus berjamaah. Jamaahnya jangan sembarangan. Jamaahnya yang sama-sama ingin mengejar Allah. Kalau sembarangan, yang satu ngejar Allah, yang satu ngejar apa, dunia dan nggak bisa. Malah nanti akan aing-aingan, tahu aing-aingan Bu? Masing-masing. Dan karena kita kejarannya adalah Allah, berbentuknya batin, mereka berbentuknya fisik. Nggak bahagia Bu, nggak nyaman, lepas. Mau mengejar Allah nggak jadi. Kenapa? Karena gengnya, komunitasnya bukan orang-orang yang mengejar Allah. Ibu ikut di dalam satu komunitas. Yang dibanggain itu keluarganya. Yang dibanggain itu dia sebagai apa di situ. Duduknya juga pasti beda. Terus yang dibanggain apanya? Kalau kita ingin mengejar Allah, mengerti tentang ilmu batin, kita lihat kok nggak nyaman ya, saya nggak serasi dengan dia kok begitu. Karena bukan itu yang dia kejar, karena pengetahuannya berbeda. Ibu nggak bakalan nyaman di situ. Berbeda dan tidak sejalan. Cara berpikirnya nggak sejalan, cara bertindak beramalnya nggak sejalan. Nanti nggak nyaman. Walaupun nanti kita tetap aja di situ gitu, mungkin karena ada satu pekerjaan ya, tetap aja bertahan contohnya. Artinya apa? Saya menyatakan begini, ketika kita akan mempelajari tentang ini, saya prolog di awal. Jadi kalau ibu ingin supaya ilmunya bermanfaat sesuai dengan yang kita ajarkan, kita ingin mengenal Allah, ingin mengejar Allah kan, maka berlarilah atau jalan bareng sama mereka. Jangan jalannya sama yang tidak seide gitu. Kalaupun itu terpaksa karena suatu pekerjaan, nggak apa-apa. Tapi jangan ikut-ikutan orientasinya dunia. Karena orientasi dunia hanya sementara, orientasi Allah nggak terbatas.
Nanti akan kita jelaskan. Oleh karena itu kita masih dibersamakan oleh Allah ya Bu ya, dengan komunitas ibu-ibu salehah yang ingin mengejar Allah, maka kita memuji Allah setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Segala puji bagi Allah. Kita memuji Allah Bu, kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillah itu kan doa yang telah memberikan nikmat yang sesempurna-sempurnanya. Gitu maksudnya. Kalau alhamdulillah doang kan segala puji bagi Allah. Nah ini kita tambahin lagi untuk memperkuat, menyatakan yang memberikan nikmat apa? Yang sempurna, tidak ada cacat di dalamnya. Ya. Kemudian salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan beranjak ke bab tentang memperbanyak amal kebaikan di usia tua. Di usia, mulai kapan dikatakan usia yang disebut tua? Kalau buah nih ya Bu ya, ada buah mangga. Nah, dikatakan tua itu kalau dia sudah apa Bu? Sudah matang. Kalaupun dia dimakan masih belum merah, mentah gitu ya Bu ya, mengel ya, udah tua, tetap manis ya. Apalagi kalau dicem-cem dulu tuh berapa minggu gitu ya kan, terus merah-merah gitu, lembek ya gitu. Jadi artinya di usia ini kita harus memperbanyak. Nah, bertambahnya usia harus bertambah, yang dikejar apa? Akhirat Ibu. Jadi memperbanyak amal kebaikan di usia tua. Kenapa yang dikejar adalah amal kebaikan Bu? Karena amal inilah yang akan menemani kita di masa-masa yang akan datang setelah kematian melewati kita. Itu Bu. Kenapa amal harus kita kejar? Ini amal nih ya. Karena amal ini akan menemani kita setelah kehidupan berakhir, yaitu diawali dengan kematian. Nah, ketika kita hidup, yang kita kejar biasanya untuk memberikan konsumsi kepada jasad kita ya. Kita kejar, kita tumpuk, kita usahakan cantik, bagus dan sebagainya. Ketika kita kejar itu semua, dalam proses hidup kita mengenal diri nih ya Bu ya. Dalam proses hidup kita, si jasad ini makin lama makin layu, makin loyo, makin makannya harus makin dikurangi, tidak semuanya dikonsumsi. Dari segi kekuatan fisik, tadinya olahraganya bisa 5-10 kilo. Kalau udah seusia kita berapa kilo Bu? 1 kilo juga udah capek, sudah lelah. Badan kita diempanin sama kita, makin lama makin loyo. Makin lama makin kulitnya makin kendor. Kenapa di sini harus memperbanyak amal? Beda kalau badan Bu. Itu kita harus perhatiin Bu, hidup tuh harus berpikir, tafakur, membedakan orang mulia dengan dengan yang tidak mulia dari cara berpikirnya. Yang nggak mulia itu nggak mau mikir, pokoknya cari, nggak mau mikir. Tapi kalau orang yang berpikir, untuk apa saya nyari ini? Udah dikumpul-kumpul, dapat banyak, anak udah sukses semua, mau makan yang enak-enak, nggak boleh. Kata dokter nggak boleh A, nggak boleh B. Ya Allah, udah capek-capek
kumpulin di rekening udah er-eran, jet-jean, ratusan juta maksudnya ya. Itu dikumpulin dari muda ya Bu ya. Ternyata badan itu setelah berkembang dia akan kembali turun lemes. Ada dalam Quran surat Yasin ayat 36 ya Bu ya. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala taqilun apa yaqilun? Afala yaqilun. Jadi artinya ketika kita dikurangi umur kita oleh Allah, artinya setelah pertumbuhan nanti kamu tuh akan dikurangi oleh aku umur kalian. Ini kita berbicara tentang fisik dulu ya Bu ya. Wa man nu'ammirhu nunakisu. Betul nggak Mama Ella yang sudah sepuh ya? Siapa lagi yang sudah sepuh? Saya kirain masih muda. Semuanya. Sudah berkembang ya Bu. Dulu makan kerupuk. Sekarang kalau beli makan keras nggak mau. Lembek-lembek yang agak lembek lah ya masih bisa. Iya seperti itu. Wa man nu'ammirhu nunakisu, diubah, dipotong sama Allah kembali seperti anak-anak. Itulah fisik Bu. Sekarang kita berbicara batin, jiwa. Kenapa harus memperbanyak amal? Karena jiwa kemampuannya tidak terbatas dan jiwa penampungannya lebih hebat daripada fisik. Fisik akan kembali kepada tanah dan dia akan hancur Bu. Tapi kalau jiwa, dia menampung amal. Jiwa menampung amal Bu. Semakin banyak yang dia tampung, jiwa semakin kuat. Jiwa semakin kokoh. Semakin banyak kita beramal soleh Bu. Semakin banyak kita mengikhlaskan niat dalam beribadah, beramal kebaikan. Semakin banyak kita sabarnya dalam menghadapi kehidupan. Semakin banyak riaknya kita dalam menerima kenyataan pahit hidup ini. Contoh gitu ya. Itu si jiwa Bu semakin luas. Semakin kokoh jiwa ini. Sedangkan akan kembali kepada Allah jiwa apa badan Bu? Jiwa. Nah, si jiwa ini Bu, semakin dia mengejar Allah dengan model si jasadnya dipakai ibadah, melakukan sholat, puasa kayak gitu, si batinnya terus diperkuat. Si batin ini diperkuat dengan ilmu. Kemudian dengan niat yang ikhlas. Kemudian dengan sifat rasa sabar. Kemudian dengan sifat selalu ridho dengan ketentuan Allah. Berserah diri kepada Allah. Maka si jiwa, si batin ini akan terus hidup. Dan pertumbuhan jiwa itu Bu, jiwa itu tadinya seperti badan kita Bu. Seperti badan kita dia tidak mengenal apa-apa. Si badan pun kan kecil ya, sebesar ini ya waktu lahir. Sama, cuma ada bedanya. Kalau si jasad pertama kecil besar, makan enak segala macam dimakan. Pertumbuhan berusia 40 ke atas sudah mulai berkurang kembali seperti anak-anak, lemah, lunglai, lesu, kemudian nanti kembali lagi menjadi tanah. Pertumbuhan jiwa beda. Ketika dia dikasih oleh Allah dengan kondisi tidak mengerti apa-apa tapi dia bersih, datang dari Allah. Wa id akhadtuka min bani Adam min zuhuri dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jiwa yang akan kita perbincang sekarang ada bagaimana mengisi amal kebaikan di usia tua. Kita tumbuhkan jiwa ini. Kenapa jiwa ini enggak jiwa ini makin
makin bersinar, makin berkembang. Semakin dia didekatkan kepada Allah, semakin ditambah pengetahuannya, semakin banyak amal solehnya, semakin banyak ibadahnya, si jiwa makin hidup. Kehidupannya tidak terbatas. Sampai ketika kita meninggal nanti, ini yang akan hidup kita ini. Ya tidaknya si jiwa ini. Jadi kalau jiwa itu semangatnya, karena dia merasa hidupnya abada kan berarti gitu ya Bu ya, selama-lamanya tidak hancur dimakan tanah, dimakan cacing tanah. Jadi dia ketika kita mendapatkan pengetahuan tentang Allah, siapa pencipta dia, si jiwa itu, kemudian ketika kita isi dengan amal soleh, Ibu semangatnya lebih dari 45. Kalau istilah semangat 45 ya. Maka ketika kita hidupkan jiwa itu, Ibu nih di sini kan sedang menghidupkan jiwa, kemudian sholat, sedang menghidupkan jiwa, zikir, Ibu nolong orang, itu kan sedang menghidupkan jiwa. Jiwa ini tidak pernah lemah gitu, selama kita memupuknya dengan amal soleh, selama kita memupuknya dengan pengetahuan ilmu. Ibu ngerasa bosan kalau lagi ngaji begini? Malah semangat kan? Itulah jiwa. Dan kadang-kadang si jiwa ini nanti sudah dia subur, udah dia kuat Bu, si badan kita keteter. Saya harus bangun jam 2. Siapa yang membangunkan? Bukan badannya Bu, jiwa itu. Ayo bangun. Kan kita walaupun ngantuk, yang siapa? Jiwa. Si badan udah 10 rakaat, witirnya terus lagi, belum zikirnya terus lagi, belum baca Qur'annya, belum ininya, belum itunya. Si badan kelelahan tuh, ininya udah sepet-sepet tuh ya Bu ya. Si jiwanya masih semangat. Tapi badan juga harus istirahat kan? Akhirnya tidur dulu sekian menit, bangun lagi, beramal soleh lagi. Ada kelelahan nggak tuh si jiwa? Jiwa tidak pernah lelah. Yang kelelahan si fisik itu akan kerepotan si fisik kita. Tapi itulah tipikal jiwa, senang dia Bu. Nah, kebanyakan manusia dibalik. Ini yang bikin sedih Bu. Padahal harus beramal di hari tua ya. Kebanyakan manusia mengejar fisik, dikumpulin, makan ini, padahal nggak dinikmati tuh dari tuanya. Dikumpulin aja, rumah lebih dari 1, kendaraan lebih dari 1, uang di tabungan lebih dari RRRZ gitu ya. Tapi kan nggak dinikmati. Kenapa sih fisiknya sudah si jiwanya ayo dong infakin, ayo dong dipakai buat kegiatan pengajian, ayo dong nolong orang, itu jiwa. Kebanyakan manusia an-nasuniyam, kata bin Abi Thalib, kata-kata bijak. Manusia itu tertidur, damatu intabahu, ketika mereka meninggal baru dia bangun. Siapa yang tidur? Jiwanya yang tidur. Ketika mati jiwanya bangkit, karena jasadnya kan udah mati. Bercampur dengan tanah, dimakan cacing tanah, mati kan? Yang bangun apa ketika mati? Jiwa. Ketika bangun, saya ada di mana? Saya begini. Kok aduh, kenapa saya di dunia tidak begini, tidak begitu? Tuh. Kalau orang baru bangun kan begitu. Tapi kalau ketika kita membangun jiwa dari sekarang, ketika mati, dia bukan terbangun, sudah bangun. Sudah mengerti, saya akan ditanya oleh malaikat ijrot, malaikat Atid atau marrobuka. Gitu aja ditanya. Itu kan kerjaan sehari-hari. Saya ingin mengenal Allah, mengejar Allah. Begitu nanti kalau ditanya malaikat Raqib Atid ya. Munkar Nakir. Iya. Munkar Nakir. Kok gituan ditanya yang lain? Man nabiyuka, ya Allah, kita bersolawat setiap hari. Kita menyampaikan salam cinta kasih kita kepada nabi kita. Saya begini tuh karena nabiku. Kata malaikat, bukan lagi ditanya, udah ngerti banget gitu. Ditanya yang lain, udah datanglah sosok pemuda tampan yang
atau pemudik tampan ya yang menemani kita, amal kita. Si jiwanya kenapa? Karena hidup. Karena hidup itu, jiwa itu hidup seperti jasad, Bu, butuh pertumbuhan. Butuh dibangun jiwa kita ini. Nah, ketika tua dibangun, kalau udah usia makin ke sana, jiwa ini harus makin berlari, Bu. Ketika muda di bawah umur 40 tahun kita mungkin mikir-mikir kalau mau berinfak ya. Nanti masih urusan anak masih ini. Kalau di usia 40 awal itu manusia matang. Maka di sini kita untuk mengejar. Supaya apa? Pertumbuhan jiwanya baik. Ibadahnya jangan lagi lesu-lesuan, males-malesan. Kenapa? Kadang ada orang tua yang begini. Nek, kenapa waktu umroh biasanya atau haji ya? Kenapa? Saya kan udah tua, udah nggak bisa itu lagi, udah nggak bisa kayak anak-anak muda tuh. Salah, Bu. Tidak, badan ini tidak jadi ukuran kontradiktif dalam beribadah kepada Allah. Karena ukuran ibadah kepada Allah, mengejar Allah itu bukan dengan badan, tapi dengan jiwa. Jadi kadang ada di Makkatul Mukarramah kalau ada orang tua bilang, saya mah udah tua, badannya aja udah begini, udah nggak bisa gini gitu. Nah itu yang muda-muda aja. Salah. Justru yang ada kebanyakan lebih rajin yang tua, yang malah asik-asik denger cerita aja ya Bu ya, karena di sana. Itu yang muda kalau bangun tuh jam 3:30, jam 4 katanya. Ibu saya kan dulu suka cerita. Kalau bangun 3:30, Umi mah bangun jam itu, teman-teman yang tua-tua bangunnya jam 2, Bu. Jalan dia ke Masjidil Haram karena emang di bintang 5 ya yang langsung ke Masjidil Haram. Itu yang tua-tua Bu yang duluan di masjid. Kalau emang badan ini sebagai ukuran seseorang rajin ibadahnya, berarti salah dong itu penglihatan sekarang. Yang di masjid-masjid yang ramai apa? Yang tua apa yang muda? Kenapa? Karena yang berjalan bukan fisiknya, tapi jiwanya. Kami sekarang. Iya, jadi tumbuhkan jiwa kita. Sekarang udah usia sebesar ini, Bu. Seusia ini gitu. Jangan lagi menumbuh terlalu ngoyo dengan jasad. Ini akan dibawa mati sama kita. Kan? Ketika perlombaan itu, kan ini kenapa tua, Bu, masa tua? Karena perlombaan itu kita analogikan umur ya Bu ya dengan perlombaan. Kalau ada perlombaan main bola, masa-masa kritisnya itu di menit keberapa Bu? Terakhir. Tuh yang suka nonton bola ketahuan. Saya juga. Di menit terakhir Bu. Kalau 45 menit pertama, mau dia 2, mau 4, kita baru 2, dia udah 4, santai, masih ada 45 menit kedua. Pas 45 menit kedua itu pun nanti akan deg-degan di 10 menit terakhir. Masuk 5 menit terakhir. Dia 4, kita 2, udah deg-degan. Dikejar mati-matian enggak Bu? Dikejar mati-matian. Kenapa? Karena udah mau menit. Kalau dikejar mati-matian udah kalah. Begitupun kita Bu. Jadi kalau udah usia 40 ke atas itu harus kejar mati-matian untuk mengenal Allah, untuk dekat kepada Allah. Ini di sini ajarkan kita. Kenapa? Karena udah mau menit. Perlombaan pun itu pengejarnya di menit terakhir, mau terakhir itu. Jadi kalau masih udah usia santai-santai aja, kapan kita bisa memulainya? Kalau nggak dari sekarang, tenang aja, masih usia sekian, masih usia sekian. Nah, kalau tenang gimana mau dapat? Nggak dapat. Iya. Apalagi kalau udah tua kan suka gini. Wajar dia mau udah tua kan gitu ya. Wajar saya mau udah tua, saya mau melakukan ini itu gitu ya. Dikisahkan pada zaman Rasulullah, namanya Abu Musa al-Asy'ari, Bu. Ketika dia sudah tua renta, Ibu ibadahnya ngalahin anak-anak muda. Ibadahnya ngalahin anak-anak muda. Sampai dikatakan oleh para sahabat begini,
termasuk Ibnu Abbas. Kenapa kamu kok ngoyok banget? Kasihan badanmu tuh. Di masjid lah infak habis-habisan lah Bu. Apa yang dia bisa dia keluarkan kemampuannya. Pokoknya untuk agama Allah gitu. Terus apa kata Ibnu Abbas sama sahabat-sahabat yang lain? Kasihan fisiknya. Ya dulu lah. Jangan banyak puasa atuh gitu istilahnya ya. Kasihan badannya. Terus apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Saya itu seperti kalau istilah perlombaan sedang berlomba. Saya ini 2 menit terakhir istilahnya begitu. Kalau 2 menit terakhir ini saya tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya, apakah saya akan mendapatkan satu prestasi? Kan gak bakalan kata dia. Jadi saya mempergunakan waktu di akhir hidup saya ini untuk memacu, mengejar seperti perlombaan tadi. Masya Allah. Nah kita itu seperti itu enggak nih? Dan biasanya awali di usia perlombaan itu diawali di usia berapa Bu? 40 tahun. Kenapa? Ini dikatakan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ya. Al-Ahqaf itu surat keberapa? Kita buka ya. Saya belum hafal Quran surat berapanya. Quran surat 46 ayat 15. 46 ayat 15. Al-Ahqaf ya Bu. Ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta di tengahnya ya Bu ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu ummuhu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Nah, kita ngambil umur usia 40 tahun. Al-Ahqaf ayat 15. Wa hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Kenapa 40 tahun, Bu? Karena di usia ini adalah usia paling produktif manusia. Paling produktif itu berarti udah di atas. Ibu, kalau saya gambarkan grafik paling produktif itu paling atas. Ini paling atas ya. Kalau udah puncak, itu kan nanti akan turun ke bawah. Begitu enggak? Turun lagi ke bawah. Nah, ketika puncak inilah kita pergunakan jasad ini untuk mengabdi kepada Allah. Kenapa? Karena kalau udah turun mungkin jabatan juga sudah ada. Harta kekayaan kita udah nggak bekerja lagi kan. Jadi di usia yang produktif inilah kita produktif persembahkan kepada Allah. Karena kalau kita nunggu nanti aja kalau udah pensiun, nanti aja kalau udah anak-anak punya sukses semua, nggak bisa. Banyak yang punya janji dia, punya statement tentang itu. Nanti aja saya kalau udah ini mau rajin ngaji, nanti aja saya rajin infak, nanti aja saya nyumbang masjid ini. Kalau udah 60-70 tahun. Kalau nanti manusia itu lupa. Malah nanti ada kejadian yang tidak disangka. Kenapa? Karena dia produktif, dia tidak syukuri nikmat tadi. Asyukru qailun ni'am. Kemarin kan syukur itu pengikat nikmat. Kalau ingin nikmat ketika produktif terus maka gunakan ketika produktif kita di 40 tahun itu ya, awal yang sangat produktifnya pergunakan di situ untuk dekat kepada Allah. Kita memberikan kontribusi kita, amal bakti kita kepada Allah dengan memberikan kontribusi di komunitas kita, di lingkungan kita, di jamaah kita. Nah itu kalau udah diikat dengan syukur kita itu nanti akan
berkembang terus, nanti Allah akan pertahankan. Iya, jangan nunggu nanti kalau sudah berusia sekian, udah sekian. Kalau dari muda, contohnya putrinya Bu Muslihah, syabun nasa'a fi ibadatillah. Kalau usia segini sudah diisi dengan ingin mengenal Allah, mengejar Allah, itu dapat apa yang akan Allah hadiahi ketika di yaumil kiamah nanti. Atau putrinya Bu Gayoh ya, Bu Munsifah. Apa yang akan Allah berikan kepada beliau-beliau ini? Yang syabun nafi ibadatillah. Pemuda, pemudi yang waktu mudanya dipakai untuk mengejar Allah, ingin makrifat kepada Allah. Yuzilluhumullahu yauma zilla illa zilluh. Allah akan memberikan naungan yang tidak diberikan kepada yang lain kecuali 7 golongan. Salah satunya pemudi atau pemuda yang ingin selalu diikatkan hatinya kepada Allah. Masih muda, udah rajin cari pengetahuan agama, senang memakmurkan masjid, musola, memakmurkan agama Allah. Itu yang akan diberikan naungan oleh Allah ketika tidak ada naungan. Kalau anaknya dapat naungan, nanya ke orang tuanya. Nah, ya Allah, saya nggak mau enak-enakan ibu dan bapak saya di sana loh. Karena nggak rajin waktu mudanya. Kata Allah, malaikat, udah ada ambil daripada dia burung kunung istilahnya. Daripada enggak, ini kan udah aku kasih hadiah. Itu dia bisa mensyafaati orang-orang terdekat dia, Bu. Orang yang dapat itu naungan bisa mensyafaati, Bu. Nah, itu. Maka jangan semuanya cari dunia, Bu, keluarga kita itu. Ada yang salah satu ya dekatlah gitu dengan agama. Kan tidak semua juga. Buat agama semua enggak, dunia semua enggak. Nah, gitu. Jadi ini usia ini bukan berarti di usia di bawahnya enggak produktif. Banyak yang masih sudah ini maksudnya nyindir kita yang udah usia-usia 40 ke atas, 50 ke atas gitu. Ayo lari. Jangan malah tambah males gitu, Bu. Ya udah sakit-sakitan mah udah usia kan suka gitu. Gak ada istilah gitu. Karena yang menggerakkan si badan kita itu adalah jiwa. Jadi kalau ada udah nenek-nenek, udah males ngaji, udah males berbuat amal-amal ibadah gitu, itu yang males, yang lemah bukan jasadnya, jiwanya. Padahal yang akan ketemu Allah nanti, yang akan menemani kita di alam kubur nanti itu bukan jasad loh, Bu, jiwa. Maka ayo bersemangat terus gitu. Di balik rahasia 40 tahun ya, Bu ya, ini saya baru mengutip satu. Karena tadi saya dari KUA, saya baru ini nih, yang tadi itu dari semalam, yang ini baru. Kenapa di usia 40 tahun? Karena hujah Allah itu sempurna di usia ini. Jadi manusia tidak ada lagi alasan berkelit. Berkelitnya seperti apa? Ya, saya ini belum banyak belajar. Ya, saya ini banyak halangan. Ya, saya ini udah ya belum paham lah, belum ngerti lah. Atau saya masih sibuk lah urusan. Kata Allah, aku udah ngasih hujah dari kamu kecil sampai 40 tahun itu untuk belajar. Secara syar'i, secara badan kita ya Bu ya, secara pergerakan tubuh kita, pengalaman hidup itu sudah banyak kita lalui. Ya, kalau saya kan udah menikmati A, menikmati B, menikmati C, udah dan saya ini. Ternyata setelah saya umur segini tidak bisa makan banyak lagi, benar nggak? Ketika kita berpikir saya sudah tidak banyak makan lagi, jadi untuk apa ketika saya harus ya
ngoyo dunia. Dunia ya, kita kan berbicara tentang fisik. Setelah saya pikir-pikir, iya ya ngoyo dunia. Ini udah nggak bisa banyak makan itu. Ketika hanya ya Bu ya, memikirkan dunia untuk apa? Akan kemana? Itu satu. Kata Allah, aku udah kasih waktu kamu dari remaja, dewasa sampai 40 tahun itu untuk berpikir, untuk melihat kehidupan itu Bu. Ketika saya berinteraksi dengan manusia, kalau saya nggak dengan orang, nggak suka nolong dengan orang kemarin-kemarin, dijauhi juga. Tapi ketika saya banyak nolong, saya banyak gini, orang-orang suka dengan saya. Jadi nggak ada lagi istilah, saya mah nggak pandai bergaul, saya mah di rumah aja. Nggak ada. Kenapa? Udah diajarkan sama Allah selama 40 tahun cara bergaul. Cara berbicara yang baik, yang menyenangkan, udah Allah ajar sampai 40 tahun. Betul nggak Bu? Jadi kalau masih ada celetuk umur 40-50 tahun, kata Allah, aku udah ngasih hujah kepadamu. Kenapa masih celetuk? Kan udah tahu kalau celetuk itu akan menyakitkan dan masalah hidup kita. Cokir gitu istilahnya. Hujah itu seperti itu. Kalau kamu nyenengin, banyak sabar dengan anak, kamu banyak sabar taat sama suami kamu, apa yang akan didapatkan oleh kita sama dari suami, dari anak? Mereka akan memberikan timbal balik yang menyenangkan kan ketika umur 40, 45, kadang ada yang sudah punya berkeluarga anak kita. Kenapa mereka taat sama kita? Kenapa dia hormat sama kita? Kita mikir gitu Bu. Oh karena dulu aku mendidik dia begini. Alhamdulillah sekarang hasilnya. Mikir kan di situ. Jadi kalau udah 45 belum mikir juga, kan aku udah ajarkan cara hidup. Maksudnya itu Bu. Kata para ulama. Iya. Kalau kamu jauh dari ngaji, jauh dari sholat, rajin sholat, aku udah ajar sampai 40 tahun. Kalau kamu sholat apa akibatnya? Kalau kamu rajin tahajud apa akibatnya? Rajin duha apa akibatnya? Kalau rajin baca Quran apa yang kamu dapatkan? Ketenangan kan? Kenapa kamu sekarang udah dikasih umur 40, 45, 50 masih santai aja? Kapan lagi gitu? Begitu. Yang ngirim paket. Nah. Jadi udah umur segini tuh kita sudah cerdas memaknai, cerdas mengerti tentang hidup ini. Yang mengerti ini, yang memaknai ini, yang berpikir ini, bukan si jasad ini sebetulnya Bu. Akal jiwa. Si jiwanya ini berkembang. Jiwa itu punya akal Bu. Nah dia yang berpikir. Maka kata Allah, orang yang dapat nurul ilmu itu si jiwa ini. Yang dapat nur asmaul husna siapa? Jiwa. Coba Ibu praktekkan yang saya ajarkan asmaul husna itu ya. Dari mulai Ar-Rahman Ar-Rahim sampai kemarin terakhir Al-Ali ya. Itu dipraktekkan. Itu artinya itu kalau kita praktekkan yakin Bu ini pertumbuhan jiwanya baik. Si kolbunya hidup. Kolbu itu kan tadi dibilang anasnya manusia itu mati. Damatu intabahu. Kalau dia mati yang mati itu jiwa. Yang mati itu kolbu, hatinya keras. Kalau hatinya mati, otomatis jiwanya mati. Pikirkan hati. Akal jiwa itu kolbu Bu. Nah, jadi kalau dia mati, si jiwanya mati. Ciri jiwanya mati itu keras. Hati mati itu keras Bu. Dari mana tahu hati mati? Wahum qulubul la yafqahuna biha, kata Allah. Mereka punya hati tapi nggak mau dipakai berpikir. Oh hati berpikir, ternyata hati itu adalah akal jiwa.
Jadi kalau hati tidak mau berpikir, hatinya tidak dihidupkan, maka si jiwanya akan mati. Kebanyakan manusia jiwanya mati, Bu. Ibu kalau nggak ngaji di sini mungkin jiwanya juga nggak bangun-bangun amat. Ya, berbuat amal sih, amal soleh banyak, tapi jiwanya tuh nggak gerak merata gitu. Kolbunya nggak hidup banget. Kenapa? Karena salah satu syarat kolbu hidup, si jiwa hidup, pertama dia harus berserah diri kepada Allah. Kalau kita udah ngaji seperti ini, kita berusaha ingin selalu berserah diri. Artinya apa? Apa yang Allah perintahkan pengennya ngikutin gitu. Berusaha yang berbau-bau hawa nafsu jangan diikutin. Tamak, iri, dengki, dendam. Insya Allah kalau udah ngaji, itu ibu udah hilang itu. Dibuang, udah pembuangan. Kemarin sampai saat ini insya Allah pembuangan. Kalau sudah dibuang, nanti si ini kan kosong, putih bersih. Supaya hidup bagaimana? Diisi dengan perbuatan baik, kerjanya ikhlas, menghadapi masalah sabar. Kemudian penghidup jiwa juga, penghidup kolbu, ridho dengan ketentuan Allah. Itu ciri-ciri jiwa yang hidup. Dia berserah diri, ikut perintah Allah. Kalau Allah bilang A, ikutin. Kalau kata Allah jangan yang itu, kita hindari, diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Itu menghidupkan jiwa, Bu. Kemudian ketika ada musibah, berusaha sabar. Dan sabar itu adalah ketika fisadam ula, kata Rasulullah. Orang sabar itu, ini yang menghidupkan jiwa kita ketika hentakan yang pertama. Bu Alis diomel-omelin nih sama suami, tapi Bu Alis nggak balik ngomel, langsung aja diam. Astagfirullahaladzim. Ya sabar, itu namanya sabar, Bu. Tapi kalau hari pertama diomelin ya sekarang, apa kamu juga ribut, seminggu baru baikan, itu bukan sabar. Kata Rasulullah, sabar itu pada hentakan pertama. Nah, kita masuk orang-orang sabar enggak? Kalau belum sabar keseluruhan, banyak sabar. 10 kali ujian yang dihadirkan oleh Allah dalam satu hari, contohnya sabarnya ada 5 atau 6, itu udah bagus, Bu. 4-nya enggak, kan berproses. Udah zuhur, suruh sholat sama Allah kan, ntar dulu ya Allah, ntar ada jam 1, tiba-tiba ada halangan apa, akhirnya jam 2, berarti nggak sabar. Belum sabar atas perintah taat sama Allah. Insya Allah. Tapi ketika anak datang bawa masalah, kita bisa tidak temperamen, tidak, alhamdulillah sukses. Kemudian habis sholat kita berzikir, kan malas banget tuh ya Bu ya. Alhamdulillah kita bisa berzikir, terus ambil Quran, baca Quran. Lulus yang kedua. Suruh infak, ada saudara butuh bantuan atau ini, tar dulu deh, lagi nggak ada. Berarti nggak sabar. Ada yang lain sabar. Jadi dalam kehidupan ini nanti akan diuji dengan berbagai macam ujian. Belum lagi, emang ujian itu sakit, Bu? Bukan sakit tuh. Ujian itu baik yang berbentuk taat kepada Allah maupun berbentuk maksiat kepada Allah. Datang teman gibah, ngomongin orang. Nah, sukses nggak kita ngadepin itu? Alhamdulillah, saya tadi nggak ikut-ikutan, dia mendengarkan, tapi kan nggak bisa pergi dari sini. Alhamdulillah sudah dihitung sabar. Sabar menahan mulut dari maksiat. Mungkin ketika dia ngomong awal, iya kita ikut nih ngomongin dia. Tapi pertengahan ingat, ya Allah nggak boleh. Itu belum sabar ya, Bu. Sabar itu pada hentakan yang pertama. Kalau ada seorang gadis diputuskan pacarnya, awal dari dia dulu, nangis dulu, botak dulu, nyalahin si A, nyalahin si B, seminggu kemudian atau sebulan kemudian baru dia tenang. Bukan sabar. Ditanya sama temen, kamu udah enjoy ini? Udah ya, iya dong, aku sabar ngadepin ujian. Bukan sabar itu. Sabar itu hentakan pertama, kata Nabi. Ketika apa? Ketika Neng
udahi dulu ya, contohnya gitu ya. Saya ternyata dijodohkan sama orang tua saya dengan yang lain. Dijawab, nggak apa-apa bang, mungkin kita bukan jodoh, Allah menakdirkan yang terbaik buat kita. Itu namanya sabar. Loh, kalau kita mengenal makrifat pada Allah, Bu, itu kan ujiannya, menyakitkan kan? Tapi kalau orang makrifat kepada Allah nggak bakalan sakit. Kenapa Allah tidak menjadikan jodoh buat saya? Kalau jadi, pasti sesuatu yang buruk akan terjadi dalam rumah tangga saya. Alhamdulillah Allah tidak jadi mempertemukan saya dengan dia. Sakit hati deh? Enggak, mungkin ada kenangan-kenangan lalu ya kenapa, enggak. Semakin dia kuat keimanannya, semakin makrifat kepada Allah, semakin bahagia hidupnya, Bu. Walaupun mungkin ada di sini Pak Punten belum dapat jodoh, tetap kalau dia makrifat kepada Allah, dia akan bahagia. Allah yang mempertemukan, Allah yang menghendaki. Atau ibu-ibu nih anaknya yang belum kerja, belum apa. Kalau orang makrifat kepada Allah, dapat surganya di dunia, nggak bakalan pakai hatinya. Ketemu orang, ih saya malu, minder. Kenapa? Anak saya belum ini, belum kerja lah, belum ini. Nggak pakai nggak minder. Kenapa? Karena dia yakin rizki dan semua udah diatur sama Allah. Rizki jodoh semua udah diatur sama Allah. Bagaimana kita pengabdian kita kepada Allah? Begitu Bu, kalau udah makrifat Bu, musibah ujian itu kita sabari, nggak bakalan menyakitkan. Maka inilah orang yang jiwanya hidup, yang kolbunya hidup. Pertama tadi apa Bu? Ingat Bu? Tadi berserah diri, taslim. Maka kita kan selalu bilang wa ana awwalul muslimin, dan saya termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Dalam sholat kita berapa kali kita baca sehari semalam tuh Bu, wa ana awwalul muslimin. Kamu orang apa? Muslim. Maksudnya berserah diri. Itu kalau kita berserah diri kepada Allah, maka kolbunya akan hidup. Yang kedua, banyak berserah ketika dihadapi musibah, dan sabar itu adalah ketika hentakan yang pertama. Kemudian ridho dengan ketentuan Allah. Gimana? Saya dari dulu kok orang lain udah bertambah rumahnya, orang lain sudah bertambah kendaraannya, saya masih ini aja. Masih ini, ridho dengan ketentuan Allah, tapi bukan berarti suruh diam. Setelah berusaha, udah kita bertawakal kepada Allah. Anak saya kok belum kerja, udah usaha, ridho dengan saya punya suami macam begini, ridho dengan ketentuan Allah. Radhiyallahu anhu. Kalau kita ridho dengan apa yang diberikan, dihadirkan oleh Allah, itu menghidupkan. Kita kan pengen hidup kan kolbu kita. Jangan kata Ali tadi, kebanyakan manusia mati. Yang mati itu kolbunya, jiwanya Bu. Tapi ketika meninggal, bangun, takut. Maka kalau orang jiwanya hidup, kolbunya hidup, kematian itu nggak terlalu menyeramkan Bu. Karena apa? Karena kita merasa sudah hidup. Malaikat, jiwaku hidup, alhamdulillah. Orang badan mas semua juga akan ke sana, nggak jelas gitu. Yang jelas kan jiwa kita, kolbu kita. Maka kolbu inilah yang harus selalu dihidupkan. Nah itu penghidup jiwa itu. Kemudian kalau ingin jiwa kita ini hidup Bu, selalu hidup, jiwa kolbu kita selalu hidup, itu harus bergandengan, harus bareng-bareng dengan jiwanya, kolbunya yang hidup juga. Kan satu kolbu hidup di sini. Ini banyak orang nih Bu. Di sini kolbunya mati. Ada yang leles, ada yang longlai gitu ya. Kolbunya. Kita ke bawah nggak semangat? Nggak semangat. Bergaulah dengan orang-orang yang kolbunya hidup. Kolbu ini hidup tadi dengan banyak sabar, kalau bekerja ikhlas, kalau dihadirkan oleh Allah apapun kita ridho, kemudian kita taslim berserah diri kepada
Jadi ketika Allah nyuruh, kenapa kita harus sholat fardu? Contohnya ya Bu ya, itu tuh untuk menghidupkan jiwa kita Bu. Kemudian kenapa Allah nyuruh kita ditambah dengan sholat-sholat sunnah? Kemudian Allah nyuruh kita belajar mengenal Allah. Ketika ada masalah kan sabar kalau kita kenal Allah. Ketika berbuat, melakukan suatu amal baik, kita ikhlas kan kalau kita mengenal, hidup jiwa kita Bu. Tapi kalau ada si Anu, teman kita, jiwanya nggak hidup, kalbunya nggak hidup. Ketika dia dapat jabatan, ya kan saya ini di sini, duduknya di sini. Saya mah bukan itu yang kita kejar. Si Anu ini penghormatannya dari ini, si Anu dari sini. Mereka jiwanya, kolbu-kolbunya nggak hidup, kita hidup sendiri, kan kita juga akhirnya nggak berkembang. Sesuatu itu akan berkembang kalau di komunitasnya juga baik, bagus, maka dia akan ikut berkembang, makin bagus gitu Bu. Kalau puasanya males, belajarnya males, kemudian malamnya males, duhanya males, pokoknya apa aja males, yang dikejar dunia, itu si kolbu, si jiwa ini lunglai Bu. Lemas, lemah, lunglai, lesu gini. Nanti kalau udah lesu, yang menguasai siapa? Hawa nafsu dan syaitan. Karena saya sudah bilang, kita ulang lagi, ini badan kita, ini jiwa kita, termasuk di dalamnya kolbu ya. Kolbu itu mata jiwa, akal jiwa ini. Di sini hawa nafsu Bu. Bawah jasad itu hawa nafsu. Di belakangnya ini, di sini ini jiwa ya Bu ya. Di sini syaitan. Di sini hawa nafsu. Hawa nafsu sama syaitan 11-12. Nah, kalau ini tidak hidup, berarti yang menghidupkan siapa? Ini mati. Ini hawa nafsu, hayu tamak. Lihat orang riak, lihat orang dengkian. Ke singgung dikit dendam, sakit hati, baperan. Pasangan kita atau orang terdekat kita berbuat salah, lama dendam. Karena apa? Bara. Hawa nafsu itu ibaratnya bara, kata para ulama. Bara api, bara ya Bu ya. Setan itu yang meniupkan. Alladzi yuwaswisu fi suduri nasi, yang mewas-was. Itu yang bara jadi api enggak Bu? Jadi api, hancur kita. Kalau ini yang tidak menguasai. Kenapa harus ini? Karena ini seyogianya dia adalah raja dalam hidup kita. Dalam tubuh kita itu yang jadi raja jiwa Bu, kolbu. Kalau si rajanya buruk, idza salahatil jasad. Kalau kolbunya baik, maka seluruh si badan ini akan baik. Si hawa nafsu ini akan baik. Tinggal setan dia sendirian nih Bu. Nah, di celah mana kalau kita nggak zikir sama Allah, si jiwanya lagi lelah, lunglai, datang. Cari kesempatan. Saya analoginya pakai ini ya Bu ya. Di sini nggak ada. Kayak ular kemarin ya. Kayak ular nongol kalau kita lagi nggak inget, nggak zikir, lagi malas, lagi nurutin hawa nafsu, dia datang. Ini hawa nafsu kita nanti jadi apinya sebesar apa? Ini dia, ini raja Bu. Maka posisi raja adalah yang memberikan, yang memerintahkan kebijakan. Kalau si rajanya ini nggak ngaji, jauh dari Allah, senangnya ngumpulin dunia aja, senang dipuji, senang banggaan gitu ya, egois dan sebagainya lah gitu. Ini berarti mati kan? Yang menguasai ini, yang ngatur badan kita ini. Maka ada orang ketika diajak ngaji, diajak sholat, diajak berbuat baik, kamu aja dulu lah sana. Atau kalau dia udah tua, saya mau tua, duduk aja udah susah, nanti dengkulnya sakit apa, siapa yang menguasai? Hawa nafsu. Kalau jiwanya yang bergerak, walaupun ibu sudah usia lanjut, ibu tetap kokoh tuh duduk di belakang.
enggak ngeluh. Jiwa karena dia yang jadi pemilik kebijakan. Si ini tuh akan tegak Bu, duduk kalau ngaji. Ya walaupun agak nyender gak masalah lah kalau udah usia ya. Tapi dia semangat gitu. Bangun tidur tengah malam semangat walaupun udah tua. Kenapa? Karena jiwanya bagus Bu, pertumbuhannya mateng. Si jiwa itu harus tumbuh Bu, seperti tumbuhnya pohon. Kasyajar kata Allah, kan di dalam Al-Quran Allah menganalogikan pohon supaya kita lebih mengerti kenapa pohon gitu ya. Si jiwa itu seperti pohon Bu, karena dia harus berbuah, harus memberikan manfaat buat orang banyak. Kalau seseorang jiwa kolbunya hidup, pasti produktif Bu hidupnya. Tidak mungkin dia cuma diam gitu, saya mah nggak bisa apa-apa lah, saya mah ini enggak begitu Bu. Kalau orang yang kolbunya hidup, jiwanya hidup, dia pasti akan memberikan kontribusi yang banyak buat orang lain. Karena kita diciptakan oleh Allah emang untuk memberikan kontribusi di sekeliling kita. Cuma kontribusinya harus sesuai dengan bakat dan minat kita. Seperti puzzle ya, ada buntut, ada bagian tengah, ada bagian depan, yang kepala siapa, yang tengah siapa, yang buntut siapa. Diam di tempat masing-masing. Seperti itu Bu. Nah kalau sudah berkontribusi karena jasadnya, karena jiwanya hidup, kolbunya hidup, karena dia yang menguasai. Dia punya tentara. Kalau presiden kan harus punya itu kan, menteri, tentara dan sebagainya gitu ya. Kebijakan kan ada di tangan dia. Badan kita ini, secara jasadiah badan kita ini tentara jasad. Maka dia mau kemana ngikutin aja. Kalau ini yang menguasai. Kalau kolbu kita hidup, dan kolbu itu punya tentara batin, namanya hawa nafsu. Jadi si jiwa ini punya dua tentara, jasad satu batin. Kalau dia baik, kata Nabi, idza sholahatil jasad. Baik jasad kita Bu, ketemu orang senyum, nggak merengut aja gitu. Terus poporomos. Enggak. Kalau jiwa jasadnya bagus. Ini hawa nafsu. Ketika dia mencari penghidupan bukan lagi untuk menumpuk, tapi hanya untuk mencukupi kehidupan. Diatur si hawa nafsu ini sama si jiwa, si kolbu ini. Hawa nafsu itu kan tidak terbatas Bu kemauannya. Hawa nafsu loh, itu namanya keinginan. Keinginan ada di hawa nafsu, tidak terbatas, diatur sama si kolbu. Sekian untuk ini, sekian untuk ini, untuk belajar, untuk ibadah, untuk zikir, baca Quran, berinteraksi dengan manusia. Itu si ini yang ngatur. Akhirnya hawa nafsu kita terarah. Jadi dua tentara jiwa kita, dua tentara gitu. Yang pertama jasad. Mata kita. Coba Ibu lihat WA. Kalau jiwanya kita, kolbunya hidup, ini jangan ditonton. Gak nonton kan? Ini jangan dibalas, nggak baik. Nggak balas kan? Siapa yang nyuruh? Kolbu jiwa kita. Idza sholahatil jasad. Wa idza fasadatil jasad. Kalau kolbunya buruk, ininya akan buruk. Dan kita akan buruk Bu. Kalau marah sama orang, nempeleng, nendang, tunjuk-tunjuk lah, nggak jelas lah pokoknya. Kalau kolbunya buruk, dia mati jiwanya. Kolbu yang buruk itu jiwa yang mati. An-nasuniyam idza matu intabahu. Kalau dia mati maka baru bangun. Sudah jam berapa Bu? Nanti kita akan lanjutkan insya Allah Selasa depan sama Rabu. Saya ingin mengulang kembali tentang kolbu dan jiwa biar lebih paham lagi. Ini baru pembukaannya, dari kemarin saya mengulang ya Bu ya, supaya nggak lupa. Nanti kalau sudah tertanam, udah agak mengerti, kita tambah lagi. Kan ini tentara kolbu baru saya sebutkan hari ini. Tentara kolbu itu ada dua ya Bu ya. Satu jasad.
Tentara kan nggak mungkin nembak kalau nggak disuruh atasannya. Kayak di kan hajar mas hajar nembak. Ini yang ngatur. Nah ini kalau ada orang yang tamak, rakus, pengen yang sendiri dan sebagainya, berarti jiwanya mati. Jiwanya mati. Tapi kalau orang yang pengennya berbuat baik terus, nah berarti jiwanya hidup. Masya Allah ya. Saya lihat luar biasa senyumnya, seneng banget. Lihat Bu Ali semuanya senyum. Ini Bu Badriah saya sebutin satu-satu nggak boleh. Seneng banget. Berarti jiwanya sedang. Ya emang sekarang lagi pelajarannya jiwa, pengen hidup semua. Iya pulang praktekin Bu. Oh makin bertambah. Maka ada istilah begini. Badan makin besar, sikap makin bijak. Ada orang badannya besar, tapi kekanak-kanak, berarti jiwanya bertumbuh. Yang bertumbuh hanya badannya doang. Iya, yang bertumbuh hawa nafsunya, yang bertumbuh kolbu yang kotor. Kalau orang udah tua, udah berusia, sebentar kita lah ya Bu ya, kok belum bijak, itu berarti bertumbuh jiwanya. Bijak kayak anak-anak. Kalau di ini kan aja udah kayak apa? Kan ada kita ketemu orangnya seperti itu. Tapi kolbunya gak hidup, jiwanya mati. Jiwa itu harus dihidupkan. Maka saya bilang jangan lupa untuk selalu bertaubat kepada Allah. Itu salah satu menghidup jiwa. Sehari-hari kita Bu, terus banyakin sabar, harus punya ilmunya ya. Sabar, ridho, ikhlas, tawakal. Dan jangan lupa Bu, itu kan sifat-sifat yang ada di dalam batin kita. Badan kita harus berkontribusi untuk beramal soleh untuk orang banyak. Itu indikasi kepada manusia yang lainnya. Karena Allah tidak sia-sia menciptakan kita. Kamu harus bermanfaat untuk si A, si B, si C. Maka Allah kasih kekurangan setiap orang. Tidak ada yang dikasih sempurna oleh Allah. Apa? Untuk saling memberikan kontribusi masing-masing dengan kekurangannya. Dan dia mampu menghargai orang karena kekurangannya. Iya, saling melengkapi Bu. Saya nggak bisa seperti Bu Alis. Dengan Bu Alis saya nggak bisa. Atau saya Bu Ella gitu. Saya nggak bisa punya kelebihan seperti Bu Ella. Saya bisa kelebihannya di yang lain gitu. Sengaja Allah bikin seperti itu Bu. Supaya kita saling mendukung kelebihan sahabat-sahabat kita yang lain. Bukan saling ingin menjatuhkan. Itu hidup, jiwanya nggak hidup. Kalau ingin menjatuhkan orang, itu kolbunya mati. Jiwanya mati. Wahum qulubun la yafqahuna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Ada manusia yang dicap begitu oleh Allah Bu. Hatinya mati, kupingnya nggak mendengar, matanya nggak melihat. Maksudnya bukan yang secara jasad, tapi secara batin. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semoga Allah memberikan pengetahuan yang lebih baik lagi, diberi kesempatan oleh Allah di pekan depan insya Allah. Dan yang sekarang ya boleh, dan yang sekarang semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat ya ibu-ibu salehah. Silahkan Bu Yeti, apa yang mau ditanyakan? Secara syariat ya Bu ya, secara syariat. Karena itu Allah udah memberikan pendidikan dari kecil sampai 40 tahun, kok nggak berubah-berubah? Sulit Bu itu berubahnya. Kecuali tiba-tiba Allah putar dengan sangat keras. Itu pengecualian, jarang. Diputar dengan sangat keras Bu. Dipaksa oleh Allah. Sifat al-jabar Allah akan menghampiri orang itu, tapi itu biasanya menyakitkan.
Nih, ibu mau dirubah oleh Allah dengan cara baik-baik atau dengan cara menyakitkan? Pengennya baik-baik. Dari umur sekarang bu, kalau masih 40 ya, masih di bawah atau baru. Kalau ibu masih santai-santai setelah 40, 50, Allah ingin dia jadi orang baik, biasanya dibanting sama Allah dengan sakit. Dikasih ujian luar biasa. Baru tuh, kalau udah bersih, seperti itu. Yaitu karena apa? Grafik atas itu bu, atas itu kan 40 tahun, kan dia akan kembali turun ke bawah. Dari fisiknya ya, maksudnya dia nggak datang ngaji, malas ibadah, malas baca Quran, seperti itu ibu. Ya. Nah tapi nanti kalau Allah ingin mengubah dia, nah dibanting dulu biasanya sampai bersih gitu. Karena kejadiannya bu, termasuk guru tarekat mursyid saya umur 50. Enggak semua orang dapat. Yang ditolong oleh Allah. Mungkin karena dia penyayang. Pertolongan Allah itu datang biasanya karena mungkin dia bukan ahli ibadah, bukan ahli penuntut ilmu, tapi ada sifat Allah yang dia gandrungi, suka nolong. Ini sifat yang paling disukai oleh Allah. Suka nolong orang bu, penyayang. Walaupun mungkin dia sholatnya belang-bentong ya, ngaji apalagi pokoknya banyak maksiat yang dia lakukan. Amal soleh yang paling disukai oleh Allah, salah satu sifat yang utamanya adalah penyayang. Karena banyak bu orang pemurah, pengennya ngasih gitu, pengennya nolong sama orang. Itu sifat yang sangat mendatangkan pertolongan Allah. Banyak orang yang maksiat, kalau dia suka itu bu, Allah tahu dia dalam hidayahnya Allah. Jadi orang baik, orang benar setelah usianya sekian. Apalagi kalau kita ahli taat bu, maka kalimat yang paling banyak asma Allah itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, kita mau ngapain aja Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya apa? Sebetulnya ada makna loh bu di situ. Allah ingin kita itu jadi penyayang buat samanya. Turuti sifat aku nih. Makanya aku tonjolkan sifat yang paling menonjol itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka sampai ulama mengatakan ini, dawamkan pagi dan sore 100. Untuk apa? Supaya tertambat rasa sayang dengan sesama. Suka nolong, suka bantu, sayang dengan orang. Itu kalau udah sayang bu dengan orang, nggak ada itu keluar omongan-omongan yang menjatuhkan orang itu. Karena kita sayang sama dia. Kalau dia punya kebutuhan kita bantu dan sebagainya. Itu ya bu ya. Alhamdulillah kita ini dalam koridor jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga tidak Allah palingkan lagi. Karena ada bu ahli ilmu, tapi kalau dia yang sama orang bakhil, pelit, suka nanam benci dan sebagainya sama orang, itu plesetkan lagi sama Allah. Jangan sampai begitu. Dari sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.